Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang teori hierarki, dan pada kali ini kita akan membahas tentang teori feminisme. Menurut Nyoman Kutaratna, feminis berasal dari kata feme atau fem yang berarti woman atau perempuan. Feminisme merupakan suatu gerakan yang dilakukan oleh kaum perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan juga direndahkan oleh kebudayaan yang dominan, baik dalam tataran politik, ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuan dari feminis ini adalah keseimbangan interrelasi gender. Feminisme bukan merupakan upaya pemberontakan terhadap laki-laki, namun pada intinya feminisme adalah gerakan kaum perempuan yang menginginkan kebebasan untuk menentukan dirinya sendiri. Nah, karena kita di sini membahas tentang teori feminisme dalam sastra, maka teori feminisme adalah suatu pendekatan kajian terhadap suatu karya sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada wanita atau perempuan. Dalam kajian ini ada beberapa hal yang perlu difokuskan. Yang pertama, kedudukan dan peran tokoh perempuan dalam karya sastra tersebut. Yang kedua, ketertinggalan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan, baik itu pendidikan dan juga aktivitas kemasyarakatan. Yang ketiga, itu memperhatikan faktor pembaca. Bagaimana tanggapan pembaca terhadap emansipasi wanita dalam sastra tersebut. Kemudian muncullah istilah reading as woman, yang berarti membaca sebagai perempuan. Istilah ini dicetuskan oleh Guler. Membaca sebagai wanita di sini berarti membaca dengan kesadaran membongkar praduga dan ideologi kekuasaan laki-laki yang patriarki dan endosentris yang sampai saat ini masih menguasai penulisan dan pembacaan sastra. Perbedaan jenis kelamin menjadi faktor yang mempengaruhi situasi sistem komunikasi sastra. Nah, oleh karena itu, kesadaran khusus membaca sebagai wanita menjadi hal yang penting dalam teori sastra feminisme. Nah, setelah mengetahui apa itu teori feminisme, maka dari itu, sekarang kita akan mengaplikasikan teori feminisme tersebut ke dalam suatu karya sastra. Nah, pada kali ini kita akan membedah suatu cerpen atau cerita pendek yang berjudul Maipah dan Bunga-Bunganya. Itu karya dari Intan Paramadita. Pada cerita pendek tersebut, terdapat seorang wanita tua bernama Maipah yang setiap hari pekerjaannya hanya mengurus tanaman-tanaman miliknya. Warga sekitar menganggap bahwa wanita tua itu tidak waras usai tragedi yang membuatnya melalui trauma yang sangat hebat. Anak perempuan Maipah meninggal dunia di usia 10 tahun dengan cara yang sangat sadis. Ia mati diperkosa lalu dibuang ke sungai oleh seorang pemuda yang juga tinggal di rumah Maipah, makan dari piringnya dan juga hidup dari uang Maipah. Setelah tubuh anak perempuannya itu ditemukan, warga sekitar mengira pemuda lelaki yang telah membunuh anak Maipah itu hilang seketika, seolah-olah ditelan bumi. Sebenarnya jauh sebelum peristiwa yang tragis itu terjadi, Maipah melihat beberapa hal yang telah ditemukan oleh pemuda itu yang mencurigakan, seperti saat ia melihat anak-anak perempuan yang bermain tali dengan rok mereka yang tersingkap, ia memeras alat kelaminnya. Maipah tidak mencurigakan apapun. Peristiwa lain terjadi saat pemuda itu meremas payudara putrinya yang masih rata. Maipah pun masih belum mencurigakan apa-apa. Hal pertama yang membuat Maipah mulai curiga adalah ketika pemuda itu sering berbohong dan mencuri, dan beberapa lembar uang sering menghilang dari dompet Maipah. Saat suami Maipah pergi ke kota, pemuda itu meminta uang kepada Maipah. Maipah pun berkeras menolaknya dan pemuda itu mengancam Maipah. Dengan tidak ada kecurigaan, Maipah membalas dengan menghardik pemuda itu karena Maipah tak takut akan hal apapun. Besoknya, putri Maipah berangkat sekolah seperti biasa, namun tidak pulang. Pemuda itu juga tidak kembali ke rumah dan mulai curigalah Maipah. Ia hanya bisa berharap bahwa pemuda itu tak mencelakai putrinya.
Kemudian, para warga menemui tubuh putrinya dengan tengkurap, telanjang, dan terapung-apung di sungai. Putri Maipah pun dikubur sebelum ayahnya datang. Setelah putrinya dikubur, pemuda itu lewat di depan rumah Maipah. Maipah sebenarnya tahu bahwa pemuda itulah pembunuh putrinya, namun ia pura-pura tak tahu. Lalu diundangnya lah pemuda itu oleh Maipah ke dalam rumah sambil mengiming-iminginya dengan uang. Sebelum Maipah memberinya uang, Maipah meminta pemuda itu untuk mencari jarum di kolong peti. Si pemuda itu membungkung, lalu Maipah mengayunkan palu dan menghantam dia hingga ia benar-benar tak bergerak lagi. Nah, adapun bentuk marginalisasi perempuan dalam cerpen Maipah dan Bunga-Bunga karya Intan Paramida tadi, terdapat yang pertama yaitu stereotipe. Adanya penempatan perempuan menurut adat Minangkabau. Kaum perempuan berada di dapur dengan berbagai kegiatan perihal dapur, sedangkan kaum laki-laki hanya ongkang kaki di teras sambil mengobrol. Itu hanyalah konstruksi yang dibentuk oleh leluhur yang kemudian dilestarikan dan menjadi kebiasaan. Selain itu, stereotipe pada cerpen ini mengarah pada pembentukan konstruksi pada perempuan baik dalam perilaku, tingkah, dan sifatnya. Menurut adat Minangkabau, pengantin baru khususnya kaum perempuan akan dipajang, dalam artian diperkenalkan dengan warga sekitar rumah. Di sisi lain, fisik perempuan akan dilihat banyak orang dengan banyak sudut pandang. Selain fisiknya yang diperlihatkan secara terbuka, perempuan juga harus memiliki sifat yang secara tidak langsung dikonstruksi oleh warga sekitar. Sudut pandang yang mengharuskan perempuan untuk sempurna dan tidak boleh ada kekurangan sedikit pun. Selanjutnya itu kekerasan atau violence. Kekerasan justru dilakukan oleh kaum perempuan terhadap kaum laki-laki. Perempuan yang semulanya diharapkan memiliki kesempurnaan, tetapi perempuan juga memiliki emosi yang berlebih, adanya dendam dan penyebab dia melakukannya. Selain kekerasan yang dilakukan perempuan, di dalam cerita ini juga terdapat kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki hingga berujung kematian. Perempuan akan melakukan apapun untuk keturunannya. Mereka memiliki kasih sayang yang berlebih atas anaknya. Emosinya akan meningkat jika melihat ada yang melukai anaknya. Dalam cerpen ini, jelas perempuan akan menjadi lebih emosional dibandingkan laki-laki. Melihat anaknya meninggal dengan mengenaskan, serta melihat langsung keadaan tubuh anaknya sulit dilupakan, menumbuhkan dendam yang mendalam terhadap laki-laki yang menyebabkan itu semua. Selanjutnya yang ketiga yaitu pelecehan. Pelecehan seksual yang terdapat dalam cerita pendek atau cerpen berupa pelecehan non-fisik yang berupa psikis dan ada juga pelecehan fisik. Tindakan yang dilakukan oleh laki-laki menyisakan ketakutan yang mendalam bagi perempuan. Hentakan dan ancaman yang diterima perempuan membuat perempuan lebih berhati-hati atas segala tindakannya. Ketakutan yang mampu mempengaruhi kesehatan serta kebebasan hidup perempuan. Tak jarang menumbuhkan dendam dan berniat untuk membalasnya lebih dari apa yang dirasakannya. Selain pelecehan non-fisik yang berupa psikis, terdapat juga pelecehan fisik yang dialami oleh perempuan. Tubuh perempuan yang memiliki keindahan jika dilihat, meskipun usianya masih sangat belia, perempuan rentan akan pelecehan fisik di lingkungan masyarakat. Sudut pandang laki-laki yang kadang kala berlebihan serta sering melampiaskan nafsunya kepada mereka yang masih polos dan belum tahu bagaimana cara melawan. Bahkan usia belia mungkin belum mengetahui perihal pelecehan dan apa yang harus ia lakukan ketika mengalaminya. Nah, itulah dia bentuk pengaplikasian teori feminisme terhadap suatu karya sastra. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.